hal-hal yang kita lihat, tapi barangkali kita memang tidak mau atau tidak berani mengakuinya bahwa hal-hal yang seperti ini ada. Jadi kalau kita lihat dari segi agama Islam memang ada jin. Ya. Maka disebutkan ya ma'asyaral jinni wal ins dalam Al-Quran itu ada disebut jin mengenai jin dan sebagainya. Itu yang orang yang tidak kita lihat tapi ada dan hidup berdampingan dengan kita. Nah, tapi ada yang katanya di Indonesia itu juga dulu pernah kan orang jual jin. Mau beli jin itu bisa konon. Tidak tahu bagaimana mereka bisa menjual jin. Bisa ditangkap jin itu masukkan dalam botol dan lain sebagainya. Kemudian dijual untuk bisa dijadikan sebagai bodyguard lah, sebagai pengawal pribadi atau sebagai apa. Tapi kan orang tetap percaya dalam hal-hal seperti itu. Tuyul, tuyul itu yang kecilnya kecil-kecil itu. Kenapa tuyul katanya tidak pernah mau ngambil uang di ATM? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau tuyul mencuri uang orang miskin aja yang dicurinya. Kenapa nggak masuk ke ATM? Begitu banyak uang. Itulah jadi Bang, ini boleh dikatakan ya believe it or not lah. Ya. Jadi mau percaya tak percaya susah juga kita. Tetapi aku melihat kedekatan kita dengan alam, Bang. Anak-anak sekarang itu kan tidak. Kita kan dekat sekali. Misalnya tak boleh kencing di bawah pohon kalau tidak permisi. Nah, kemudian jangan langkahi api. Nah, kemudian ada api unggun jangan dikencingi. Nah, banyak hal itu dan we believe it saat itu. Ya. Sekarang kita pikir-pikir ya susah juga. Tetapi ya kan dilakukan nggak salah aja kita pikir ya nothing tulus lah lakukan aja lah. Aku sampai sekarang kalau kencing masih permisi. Numpang datuk. Nah, datuk, raja dan sebagainya. Habis itu ludahi. Masih saja banyak orang yang kalau sekiranya hari Kamis malam Jumat cuci keris dan sebagainya. Itu masih ada. Ya, betul, di daerah-daerah tertentu itu masih ada kepercayaan itu keris sakti dan lain sebagainya. Masih ada. Itu masih ya. Apakah itu kedekatan dengan budaya, kedekatan dengan tradisi, warisan dan lain sebagainya? Ya kita juga tidak tahu karena juga kita tidak bisa anggap enteng di Barat ini juga orang masih bisa percaya hal-hal seperti itu. Betul. Apalagi orang-orang dari daerah Mediterania, dari Laut Tengah, macam orang Italia, orang Yunani, itu mereka masih percaya dengan evil eye, mata yang jahat itu. Kalau kena mata, kata orang kita, bisa kena mata. Jadi dahulu ada pohon nangka di belakang rumah, itu buahnya besar. Kalau ada orang nunjuk itu katanya nanti busuk dia. Kalau ada busuk, ini ditunjuk orang nih katanya. Nah, ini udah kena mata ini. Nah, itu juga. Evil eye itu yang disebut di pohon-pohon itu ya. Jadi kayak mata kayu katanya. Itu mata kayu lain, itu kan keras ya. Mata kayu itu keras, itu menambah keindahan sebenarnya dari kayu itu sendiri. Walaupun dia jadi menyebabkan kayu itu tidak lagi seragam, tapi menimbulkan ada keindahan. Cuman kena mata itu kadang-kadang buah. Kalau ditunjuk, itu kena mata. Nah, itu percaya. Di sini orang-orang dari Yunani, dari Italia itu masih percaya dengan the evil eye. Mereka pasti percaya hal-hal yang seperti itu. Jadi mereka itu kadang-kadang mendatangkan pendetanya untuk mengusir ini akibat dari evil eye ini. Jadi sebenarnya hampir dalam semua budaya itu ada. Nah, kalau orang Inggris mengatakan, tidak percaya itu bohong. Pergilah ke rumah orang Inggris itu. Mesti ada ladam kuda. Nah, ladam kuda dia terbalik ya. Nah, kemudian bawang putih. Karena dikatakan kalau Dracula itu kita cium bawang putih dia lintang pukang dia lari. Mereka percaya. Kalau misalnya tumpah garam itu mesti dibuang ke bahu. Jangan jalan di bawah tangga. Itu tidak boleh. Jadi banyak hal-hal yang juga orang Barat ini orang ya disebut bule lah. Mereka juga percaya hal-hal. Jadi terlintas di pikiran aku yang mungkin abang mengetahui hal ini. Itu yang dinamakan eye in the sky. Ya. Yang ada di dolar Amerika itu bang, mata dalam segitiga itu. Nah itu kan ada namanya. Iya. Iya. Ya, itu ada suatu gerakan zaman dahulu. Ya, betul. Ya. Dalam Da Vinci Code misalnya itu dalam buku Da Vinci Code oleh Dan Brown itu disebut. Ya. Jadi kalau yang aku ketahui di gereja Katolik itu ada yang namanya the exorcist. Ya. Itu yang bisa menjampi, itu kan perkataannya jampi kan. Dia bisa mengusir. Kadang-kadang orang yang kemasukan setan, kemasukan itu bisa diusir. The exorcist. Ada filmnya tuh. Ya ada. Kalau tidak salah Mia Farrow yang main dahulu. Orang yang perempuan yang pernah menikah dengan masih dia ya, yang kecil cantik itu. Ya.
Iya. Nah, itu di eksorsis itu ada apa di dalam gereja pun masih mengakui hal-hal yang seperti itu. Ya. Sama dengan orang yang mata 3 itu. Iya. Betul. Lupa namanya. Iya, lupa namanya. Ya. Dan orang percaya itu ada. Dan ada ya, orang emang. Itu dia. Ya, kita kan mengatakan yang mata 1 itu Jud Ma'jud. Jud Ma'jud, Gog and Magog itu dalam bahasa Inggrisnya Jud Ma'jud. Tapi dalam kehidupan sekarang ini pun masih ada yang percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita tidak bisa anggap enteng, bukan hanya orang-orang di kampung-kampung kita saja yang percaya, orang-orang di kota pun percaya terhadap, karena kita baca nanti di Australia ini, orang mengadu ke polisi. Kenapa? Ya saya ditipu oleh perempuan itu. Kenapa? Dia minta duit sekian ribu, dia bisa pastikan bahwa anak perempuan itu akan jatuh cinta sama saya. Tapi anak perempuan itu tidak juga jatuh cinta sama saya. Sementara duit saya udah habis 3.000. Masih jadi ada begitu. Masih ada dijimatin, diguna-gunai istilahnya dalam bahasa kita. Itu masih di sini juga ada, bukan tidak ada. Jadi kalau mereka mengatakan itu hanya isapan jempol dan lain sebagainya, tapi banyak juga yang masih mempercayai hal-hal yang seperti itu. Termasuk ya di Australia ini masih ada hal-hal yang seperti itu. Itu menarik untuk dipelajari sebenarnya. Ya, aku ada juga beberapa kawan yang mempercayai hal itu. Ya kita gimana ya, mau percaya tidak percaya, tapi ada kita lihat kan. Jadi katanya yang menarik itu kan eye in the sky looking at you. Dia bilang selalu memperhatikan kegiatan-kegiatan alam ini. Tapi kalau eye in the sky itu kemudian secara metafora dikatakan itu satelit yang menguntit kita itu yang melihat. Jadi eye in the sky itu ya itu dia. Ada filmnya juga barangkali eye in the sky itu mengenai bagaimana bisa satelitnya mengikuti apa yang terjadi di permukaan bumi ini bisa terlihat terus ya. Eye in the sky itu the maker of rules, yang membuat peraturan-peraturan ini. Coba dilihat, Ishari melihat sekarang ini. Film-film Hollywood itu banyak sekali, apalagi yang serial itu, yang sinetron di X-Files. X-Files mengenai ya sihir dan lain sebagainya. Amerika itu banyak sekali sebenarnya. Mereka banyak sekali membuat film-film seperti itu. Bukan hanya sinetron, tapi film-film seperti itu juga. Ya kalau tidak, J.K. Rowling itu bagaimana bisa menjadi begitu sukses? Iya, begitu banyak bukunya. Lihat Harry Potter itu berapa jilid? Semuanya mengenai, Harry Potter semua mengenai sihir-sihir dan sebagainya. Dan bestseller, berarti orang suka, Bang. Ya itu dia. Jadi kan kalau tidak ada pasarnya, tidak ada peminatnya, dari situlah keluar film-film seperti Lord of the Rings segala macam kan box office semuanya. Ya, jadi kalau kita mengatakan hal ini kepada orang Barat, mereka akan ketawa. Tapi kalau kita kata, ya, but that's all your story, tapi itu cuma cerita. Tapi ya benar. Ini kejadian ya. Pada suatu kali, aku kebetulan sedang di Jakarta menginap di sebuah hotel Mandarin. Tiba-tiba ada telepon minta datang ke rumah sakit Pertamina. Pergilah aku ke rumah sakit Pertamina. Di situ seorang anak perempuan berusia kira-kira 15-16 tahun terkapar lah di kamar sendirilah begitu. Ada ibunya, ada adiknya, ada ayahnya, dan sudah diopname itu semua tidak diketahui apa sakitnya, tapi dia sakit, cuma tidak diketahui sakitnya. Pada akhirnya seorang dokter datang. Nah, dokter ini pernah sekolah di Amerika, di Rumah Sakit Pertamina, Jakarta. Itu rumah sakit kesayangan Presiden Soeharto waktu itu. Dokter ini mengatakan, kebetulan dia seorang pendengar radio Australia, jadi dia mengatakan, Pak Nuim, sebenarnya pasien ini kalau dari segi kedokteran tidak sakit. Tapi dari segi non-kedokteran, dia memang ada masalah. Jadi bagaimana? Saya tahu, dengan seizin orang tuanya, saya bisa memanggilkan seseorang. Jadi saya kutanyakan sama orang tuanya. Orang tuanya bilang, enggak, pokoknya asal dia bisa sembuh. Dipanggilkan. Kira-kira jam 10 malam. Lagi bicara, masuklah orang yang dipanggil oleh dokter dari rumah sakit Pertamina ini. Begitu orang ini masuk, kasih salam, Assalamualaikum. Ini anak yang sakit ini, langsung matanya tak berkedip lagi. Karena aku memperhatikan ya, kita
wartawan itu diajari untuk memperhatikan segala sesuatu. Ya. Mata tidak berkedip. Terjadi semacam pertarungan. Jadi kalau mau dikatakan dukun, dia terlalu muda orang ini, tapi begitulah, dia bacakan ayat-ayat dan lain sebagainya, keluar kamu, keluar, begini, keluar. Ini tidak mau, matanya tetap tidak berkedip. Dan dia menunjuk, si pasien ini menunjuk. Dia tunjuk ibunya, maaf cakap, ibunya langsung muntah. Dia tunjuk kakaknya yang perempuan, kakak perempuan langsung muntah. Dia tunjuk ke aku, tapi alhamdulillah tak terjadi apa-apa. Mungkin aku duduk agak jauh, jadi tidak mempan. Lama bertarung dari jam 10 sampai kira-kira jam 2 pagi. Baru akhirnya dia lemas dan dia mengatakan, saya kepingin ke belakang. Ini dukun yang datang ini mengatakan, ini dia keluarkan semua. Ke belakang keluar. Sebelumnya dia menangis. Keluar ini. Nah, waktu dia sudah kembali itu, ya dukun pulang, kita ucapkan terima kasih dan sebagainya, lalu kita tanya, apa yang terjadi? Aduh, banyak sekali di dalam diri saya yang waktu itu mengatakan, jangan mau kalah, jangan terima, lawan terus. Ya. Kok gitu, lawan terus, kata, jangan mau. Ada satu yang paling galak, kata, dia pemimpinnya. Dia mengatakan, jangan, kau mesti bertahan terus. Sampai akhirnya ketika air matanya keluar, dan itu katanya mereka keluar satu-satu, dan dia pergi ke belakang, kamar mandi, dia keluarkan semua. Setelah itu dia mengatakan, sudah tidak ada lagi di dalam dirinya, sudah habis. Jadi kayak ini Bang, kemasukan kita bilang kalau di Medan. Mungkin orang kita keteguran atau kemasukan, ya. Orang sini bilangnya kerasukan, gitu kan? Ya. Tapi ini dokter, tapi tidak bisa disebutkan namanya kan. Dia mengatakan, maaf, ini sebenarnya dari segi kedokteran dia sehat. Cuman kalau kita lihat dari segi lain mungkin ada gangguan. Ya. Alhamdulillah, setelah itu pulang dan tidak ada masalah. Tapi sulit ya Bang, kita itu yang dekat dengan situasi seperti itu ya. Nggak tahu, mungkin beda sama orang lain. Aku tuh nggak begitu percaya gitu. Ya, tapi aku tidak mencemeh juga, tidak mengatakan bahwa itu tidak benar. Tapi I just don't believe it gitu. Maksudnya, oke. Aku merasa bahwa manusia ini, kita ini adalah manusia ciptaan yang paling sempurna. Dan kita berada di atas segala-gala yang ciptaan Tuhan yang lain. Dan seharusnya kita bisa mengalahkan itu. Bukan dia yang mengalahkan kita. Jadi tergantung. Ada semacam self-confidence gitu. Ya, tapi tergantung. Ada orang lemah ya? Ya bisa. Sebab kita juga memang betul terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radatnahu asfala safil. Terbaik tapi kembali menjadi yang terburuk juga. Jadi bisa. Jadi kalau bagi aku yang paling hebat itu ipar dari kawan itulah yang operasi jantung di sini. Itu dokternya juga tidak percaya. Mana mungkin orang semua dikasih suntik, belum tidur 3 jam, operasi apa semua, nanti setelah diikat kembali itu kan tulang-tulangnya diikat pakai kawat. Itu nanti baru sejam kemudian dia sadar. Ini enggak. Baru siap dia bangun, karena 2 kali suntiknya. Itu bagaimana? How can you believe it? Jadi aku juga pernah ngeri juga, Bang. Jadi satu saat aku lagi berdua sama orang di satu kamar di hotel. Duduk berhadapan, Bang. Terus tiba-tiba dia bilang, diam, jangan menoleh. Di belakang kau tuh ada yang berdiri, katanya. Dia bilang, masa jangan lihat, katanya. Ada yang berdiri. Wajahnya tirus, katanya. Digambarkan lah matanya, hidungnya, segala macam. Aku bilang, siapa lagi? Tapi dia percaya. Terus saya bilang, apa itu? Setelah pergi dia bilang, dari your guardian angel. Dia bilang, ya. Aku bilang, ya di Amerika, di luar negeri juga dikenal yang namanya you are my special angel, the guardian angel kan. Ya, jadi ya Rahman Katibin ya. Nah, dia melindungi kita, Bang. Nah, jadi setiap orang itu ada katanya, sebelah kanan lain, sebelah kiri lain pula, katanya. Kanan biasa baik katanya, yang kiri jahat katanya. Nah, ini cerita masa kecil yang kita buka lagi sekarang. Nah, tapi aku rasa itu masih ada kalau memang betul ada. Jadi begitulah kekayaan alam itu. Bagaimana kita melihat itu bahwa semua kita diciptakan ya untuk menjalani fungsi masing-masing dan dengan cara masing-masing. Nah, kita harus berdamai dengan itu.
kita tak sembarangan juga Bang. Kalau bicara di tempat-tempat yang suci, di tempat-tempat yang sakral, kita tak berani bercakap yang kasar-kasar. Jangan kau bercakap kotor. Nah, ya kan? Bang dulu ingat nggak? Dulu kalau ada pelangi, ya biang lala kata, pelangi di sana, itu oleh keluarga kami, oleh nenek kakekku itu, dibilang, itu namanya bukan biang lala, bukan pelangi, ular ngeong katanya. Dan tak boleh ditunjuk. Nah, orang Melayu bilang benang raja. Nah, dan tak boleh ditunjuk Bang. Kalau ditunjuk, bengkok kena jari. Jadi paksa menunjuknya begini, 5 jari. Mau bengkok 5 lah. Padahal itu hanya fenomena. Jadi Iya. Itu ada satu kisah itu membuat seorang Inggris yang ahli tentang agama Islam. Kalau tidak salah namanya Montgomery Clift. Dia mengatakan waktu putra Rasulullah bernama Ibrahim wafat, itu kebetulan bersamaan dengan gerhana. Sehingga orang-orang di Madinah mengatakan, waduh, karena putra Rasulullah wafat, alam pun ikut berkabung. Rasulullah mengatakan, nggak ada hubungannya. Gerhana itu adalah fenomena alam. Itu jangan disangkut pautkan dengan kematian, dengan wafatnya anakku. Jadi orang Inggris ini mengatakan, ini Muhammad ini bagaimana? Mau dianggap sakti? Dia bilang enggak. Dia dianggap hebat sampai gerhana, alam pun ikut sedih. Dia bilang enggak ada hubungannya dengan wafatnya anak saya. Itu dia tertarik. Di situ dia melihat ini tokoh manusia yang betul-betul jujur dan tidak ingin dibesar-besarkan. Jadi ada juga bilang, wah pas pemakamannya gerimis, tipis, sejuk. Waduh. Nah ini kan kita kalau berulang itu teringat aku kepada Batara Kala. Katanya gerhana itu adalah ketika seorang Batara yang memakan apa itu? Seluruh anak-anak perempuan harus masuk ke bawah kolong. Tidak boleh. Tapi itu ada Bang, ada upacaranya. Nah, jadi ada prosesinya gitu. Iya. Ya. Betul. Ya, begitu. Ya macam lah, kita ikuti aja langgamnya Bang. Nah, tapi ini hari pun memang kita percaya tidak percaya, kadang-kadang pas awal lagi goyang sedikit keyakinan diri, kita percaya juga. Jadi aku di rumahku itu Bang, rumahku yang di Bogor itu, kata orang kalau datang ke sana nginap, pasti dibilangnya ada penunggunya. Aku tak ada kurasa yang penunggu. Nah, bahkan ada kawanku, ya seorang Habib dulu ya, datang dia nginap. Dia coba nginap. Terus dia bilang, ada Bang, katanya. Kenapa? Ini tempat dia dulu, waktu rumah ini belum dibangun, katanya. Nah, kenapa dia di sini? Nah, dia, karena dekat rumah masjid, rumahku dekat masjid. Jadi dia dekat kalau mau ke masjid, katanya. Oh itu, terus kenapa dia di sini bukan di rumah lain? Dia suka sama Abang, katanya. Kenapa? Ya bagus lah. Nah, dia dilucu-lucuinnya Abang, katanya. Dilucu-lucunya. Jadi Abang jangan heran kalau satu saat nanti disembunyikanlah kacamata Abang, disembunyikanlah pulpen Abang, kunci mobil disembunyikannya. Bercanda itu Bang, katanya. Aku bilang, bercanda boleh lah, tapi jangan kelewatan. Nah, aku pun bisa marah juga. Iya, tapi jangan kacamata terus nggak dapat kan? Nanti Bang, tahu tuh kacamata tuh terconggok di meja tuh, padahal udah kita lihat berapa kali meja tuh, kayak tertutup gitu Bang, nggak bisa ngelihat. Bisa. Nah, ya itu dia. Kita ini punya kelemahan sebenarnya, cuman kadang-kadang kita agak susah untuk mengakui kelemahan kita. Oke Bang Lim, tidak sadar cerita kita jadi menarik. Satu topik yang kurasa tidak bisa dirancang, tetapi kita berjalan saja ya. Ya kita kan ngobrol kedai kopi nih kan. Kalau orang bilang kombur-kombur lah. Ya. Iya, kombur ya. Nah, bisa cakap ngalor ngidul kemana, ke utara, ke selatan. Tetapi itu ada dalam diri kita. Nah, tinggal kita saja melihat bagaimana kita bisa mempercayai segala sesuatu yang sifatnya tahyul. Nah, karena tahyul itu bukan dibuat dari ciptaan manusia juga, dari peristiwa, ada bukti-buktinya juga. Betul. Ya. Oke Bang, menarik. Nanti kita bicara lagi kapan-kapan. Insya Allah. Ya. Sampai terima kasih waktunya Abang harus menikmati matahari yang lagi bersinar terang di Melbourne. Masih. Oke Bang. Oke. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sampai jumpa lagi.